Pemirsa, anggota DPRD Riau Abdul Kasim menerima aduan ganti rugi jalan tol dari masyarakat ketika reses di dapilnya. Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dan pusat bisa menyelesaikan masalah masyarakat tersebut. Anggota DPRD Riau Abdul Kasim banyak menerima aspirasi masyarakat, khususnya terkait konflik lahan ketika ia melaksanakan reses beberapa waktu lalu. Seperti konflik perebutan hak lahan, baik di perbatasan maupun kawasan hutan antara masyarakat dan perusahaan. Selain itu, juga konflik perebutan lahan antara sesama masyarakat yang sempat menimbulkan gejolak sosial. Ada juga masyarakat yang mengeluhkan ganti rugi jalan tol Pekanbaru Dumai. Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dan pusat bisa menyelesaikan masalah masyarakat ini. Tidak hanya jalan tol Pekanbaru Dumai, jalan tol Pekanbaru Padang juga saat ini masih menyelesaikan proses ganti rugi lahan yang cukup panjang. Ya, kita akan melihat dulu kebenaran data mereka dan kita akan konsultasikan kepada pertanahan dan kabak hukum. Tentu ada tanah masyarakat yang selama ini dilewati oleh jalan tol atau pengembangan jalan tol. Tentu mereka punya legalitas hukum. Yang membuat legalitas hukum itu bukan masyarakat, legalitas hukum itu adalah pemerintah, ya kan? Maka dari itu tentu kita pertanyakan pemerintah, apakah legalitas hukum dibuat pemerintah ini tidak berkoordinasi dari instansi yang terkait terlebih dahulu, gitu, sehingga merugikan masyarakat. Jadi kalau kita salahkan masyarakat nggak bisa juga, karena mereka punya legalitas dasar suratnya itu. Seperti diketahui, saat ini dibangun seksi Padang Sicincin yang akan selesai dibangun pada kuartal 2 tahun 2024 mendatang. Dengan proses pembebasan lahan yang bakal selesai, diharapkan konstruksinya pun juga akan segera beres. Sebagai informasi, ruas tol Padang Sicincin merupakan salah satu seksi dari jalan tol Padang Pekanbaru yang memiliki panjang total 254 km. Rinciannya, seksi 1 Padang Sicincin, seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh, seksi 4 Payakumbuh Pangkalan, seksi 5 Pangkalan Bangkinang, dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru. Ruas tol ini merupakan bagian dari sirip jalan tol Trans Sumatera yang akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumbar. Kehadiran tol Pekanbaru Padang secara keseluruhan nantinya membawa manfaat positif bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah setempat. Dari 9 jam via jalan arteri menjadi sekitar 3 jam via jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Memang jalan tol Padang Pekanbaru ini masih on progress, baik dari Padangnya sudah sukses juga, yang dari Pekanbaru memang lebih duluan selesai ya. Dari Padang ke Pekanbaru sampai Bangkinang sudah selesai. Kemudian Bangkinang ke Pangkalan sedang bekerja. Kami ingin dapat informasi juga tadi sudah ada ditanyakan hal-hal atau kiat-kiat sehingga kemudian pembebasan lahan lebih cepat. Kita di Sumatera Barat memang ruas jalan tol kita itu sangat banyak melewati tanah-tanah masyarakat. Kecil sedikit sekali yang melewati perkebunan atau hutan ya. Saya sudah berapa kali melewati tol Bangkinang Pekanbaru ini. Begitu saya masuk, saya perhatikan kiri kanan kita adalah kebun sawit. Tidak ada melewati pemukiman masyarakat. Tentu wajar ini agak cepat pembebasannya. Kalau di Sumatera Barat, sejak dari Padang ke Sicincin itu memang melewati rumah, sawah gitu. Tentu wajar ada gejolak di masyarakat, nenek mama, tanah suku yang kena gitu. Ada yang tidak kooperatif lah gitu. Jadi akhirnya mereka kurang bersedia kalau tanah wilayah kami jadi terbelah dua. Ladang kami jadi terbelah dua, harus nyebrang jalan tol untuk sampai di ladang. Jadi sebelah itulah menimbulkan sedikit permasalahan di Sumatera Barat. Karena dari Padang sampai Padang Panjang bisa dipastikan itu semua tanah masyarakat dilewati, sedikit sekali hutan, kebun. Kalau dia hutan atau kebun perkebunan besar itu kan hanya hak guna pakai. Jadi itu sangat mudah membebaskannya. Jadi kalau tanah masyarakat, rumahnya, ladangnya yang terbelah dua, di sinilah permasalahannya muncul. Apalagi kalau sudah dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh sampai menjelang Pangkalan, lagi-lagi itu
nyaris semua melewati tanah masyarakat. Ada tanah ulayat, tanah suku, ada milik pribadi. Jadi jumlah orang si penerima ganti rugi, saya yakin di Sumbar jauh-jauh lebih banyak daripada si penerima ganti rugi di Riau. Karena berapa persen kan stek awal ini kan Padang Sicincin. Ini saya kira mungkin baru 50% selesai. Tapi sedang on progress karena ganti ruginya sudah hampir 100% selesai. Selain itu juga, tol ini akan menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau, serta akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang. Fresti Randi melaporkan.